Selamat pagi Lause Kristi. Selamat pagi Lausana. Kita ketemu lagi Lause. Iya. Senang ya Lause ya. Iya Lause, tapi kok masih pakai masker Lause? Iya Lause, kan masih ada ini virusnya. Virus ya? Oh iya, masih ada virus. Benar Lause. Jadi kita masih bisa online doang ya Lause, nggak bisa ke gereja. Iya, di rumah tapi tetap semangat Lause. Iya, tetap semangat ya. Memuji Tuhan. Oke, yuk sebelum kita memulai sekolah minggunya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau sekolah minggu, Tuhan mohon berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, good. Kita mau nyanyi semangat dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Iya, masih ingat semuanya kan? Bisa Lause, anak-anak semuanya pinter-pinter di rumah ya. Good. Siap. Semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajar majalah, kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankan perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Semangat. Good. Sekarang kita mau Kasih persembahan Lause. benar Lause. Tapi kita lanjutkan lagu Sungai Sukacita. Masih semangat kan? Amin, amin. Kita mau gerakan dengan lagu Sungai Sukacitamu. Semangat Lause. Adik-adik di rumah semua gerakan ya, sambil nyanyi buat Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
persembahan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sangat baik. Kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, kami mau selalu bersuka cita. Pagi ini kami juga berdoa, Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau Mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan seperti Rusa Rindu Sungaimu. Adik-adik,
Sekarang kita mau duduk yang manis ya untuk Kita mau mendengarkan mendengarkan firman firman Tuhan, Tuhan. Lause. Duduk yang manis dan perhatikan firman Tuhannya. Betul. Hai, wah, Lause senang sekali deh lihat adik-adik itu semangat sekali memuji Tuhan. Dan pastinya pagi ini sudah siap kan dengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa ya. Hari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan nafas hidup, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk sekolah minggu. Tuhan, di kesempatan ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami diberikan hikmat oleh Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa mengerti, dan kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lause mau kasih tugas nih buat adik-adik. Tugasnya itu Lause tampilin di layar TV-nya adik-adik. Kalau yang pakai laptop, di layar laptop atau di HP. Tugasnya seperti ini nih, digambar ya. Yang adik-adik perlu lakukan adalah mencari jalan yang tepat. Lause nanti hitung 1 sampai 10. Cepet-cepetan ya. Oke, kita mulai. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya habis. Nah, sudah dapat jawabannya? Pasti adik-adik bisa dapat dong jawaban yang tepat. Jalan yang tepatnya yang mana? Iya, nanti Lause bantu juga kasih tampil kunci jawabannya. Seperti ini. Good. Lause yakin adik-adik bisa menjawab tugas yang Lause kasih. Oke? Sekarang duduk yang tenang. Kita sudah siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, semuanya harus siap Alkitab. Ya, karena kita hari ini mau banyak baca Alkitab. Jadi harus siap Alkitab di depan, supaya kalau Lause suruh buka, tinggal dibuka, nggak lagi jalan kemana-kemana cari-cari Alkitab ya. Oke, Lause mau cerita nih tentang seseorang yang dikasih tugas penting oleh Allah, dan dia juga menjadi orang pilihan Tuhan yang spesial loh adik-adik. Tahu nggak orangnya siapa? Yang pastinya orangnya itu ada di sini, di cerita Alkitab. Kalau mau tahu orangnya siapa, sekarang kita buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Oke, kita sama-sama buka ya. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Sudah buka semuanya? Sudah tahu siapa orangnya? Oh, ada yang jawab, namanya katanya Saulus. Benar nggak ya? Iya, betul. Orangnya adalah Saulus. Nah, adik-adik, Saulus ini dia seorang Yahudi yang lahir di Tarsus. Terus dia itu punya seorang guru yang hebat, seorang ahli Taurat ternama. Namanya itu adalah Guru Gamaliel. Guru siapa? Iya, Guru Gamaliel. Nah, Saulus ini percaya bahwa satu-satunya jalan untuk menyenangkan Allah adalah dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna. Terus kemudian Saulus, dia tidak percaya Yesus. Dia menentang Yesus. Nah, dia juga senang ketika dengar Tuhan Yesus itu disalib. Nah, adik-adik seperti Lause bilang tadi ya, Saulus itu menentang Yesus. Bahkan orang-orang yang percaya Yesus aja dia nggak suka. Dan ketika orang-orang yang percaya Yesus memberitakan kabar baik bahwa Yesus Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah dan dibangkitkan Allah, adik-adik tahu nggak respon apa yang diberikan oleh Saulus? Wah, dia mengancam membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan, mengikut Yesus, yang memberitakan tentang Yesus. Mungkin adik-adik bertanya,
Lalu kenapa? Kok Saulus mau bunuh sih orang-orang yang percaya Yesus? Seperti yang Lause bilang tadi, dia gak suka dengan Yesus, dia menentang orang yang ikut Tuhan Yesus. Makanya Saulus percaya bahwa setiap orang yang percaya Yesus itu pantas untuk dihukum mati. Terus Saulus akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengejar orang-orang percaya Yesus yang lari ke Damsyik. Bahkan imam-imam kepala yang ada di Yerusalem, mereka juga memberikan surat tugas, surat perintah untuk Paulus apa? Menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan di Damsyik. Terus kemudian ketika Saulus hendak pergi dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ada sesuatu yang terjadi sama Saulus. Tahu nggak apa yang terjadi? Kita sama-sama baca di Kisah Para Rasul yang sudah kita buka tadi. Kita baca di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6 ya. Oke, kita baca ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, adik-adik, jadi waktu Saulus pergi ke Damsyik dalam perjalanan, ternyata dia melihat ada cahaya yang memancar dari langit yang membuat Saulus apa? Rebah ke tanah, dia jatuh ke tanah. Terus kemudian ada suara Tuhan yang berkata seperti ini sama Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Terus kemudian Saulus jawab, "Siapa engkau?" "Tuhan." Terus Tuhan bilang apa sama dia? "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Nah, adik-adik, terus Tuhan juga kasih tahu sama Saulus, "Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, sebab akan diberitahukan kepadamu apa yang akan kamu perbuat." Adik-adik, waktu tadi kita baca Alkitabnya, di situ ada kata tentang aniaya atau menganiaya. Adik-adik tahu nggak artinya apa? Ada yang bilang nggak tahu, Lause. Nah, Lause kasih tahu, aniaya itu artinya menyakiti atau menyerang orang lain. Nah, adik-adik, dalam perjalanan Saulus ke Damsyik itu kan Saulus nggak sendiri. Dia punya rekan seperjalanan, teman seperjalanan. Nah, teman-teman seperjalanannya Paulus juga ternyata mereka mendengar suara itu yang berbicara, tapi mereka nggak melihat seorang pun. Dan akhirnya Saulus hendak melanjutkan perjalanan ke Damsyik. Tapi Saulus akhirnya sadar, dia itu nggak bisa melihat, dia itu buta. Sehingga teman-teman seperjalanannya itu menuntun Saulus sampai ke Damsyik. Nah, 3 hari lamanya Saulus tidak bisa melihat, tidak bisa makan dan tidak minum. Terus kemudian apa yang Saulus lakukan dalam situasi yang seperti itu? Kita baca di ayatnya yang ke-11 ya. Yuk kita baca ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Jadi yang Saulus lakukan adalah apa? Berdoa. Adik-adik, di Damsyik itu ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah, di dalam penglihatan Tuhan tuh berfirman sama Ananias. Tuhan tuh kasih tahu tempat di mana Saulus tinggal. Dan Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menemui Saulus. Karena Saulus sedang berdoa. Dan di dalam doa itu dia melihat Ananias datang menemui Saulus dan menumpangkan tangan ke atas Saulus. Adik-adik, apa yang menjadi respon Ananias ketika Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menemui Saulus? Ayo kita baca lagi di ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu."
Ananias kasih tahu sama Tuhan kalau dia itu memang sudah dengar tentang Saulus yang membunuh orang-orang yang percaya Yesus. Bahkan Ananias juga kasih tahu kalau Ananias ini tahu tujuan Saulus datang ke Damsyik itu untuk menangkap, membunuh orang-orang yang memanggil nama Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan katakan sama Ananias? Kita baca lagi di ayatnya yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Adik-adik, akhirnya Tuhan kasih tahu ini sama Ananias. Ayo kamu tetap pergi karena Saulus ini orang pilihanku. Menjadi alat pilihan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan kepada orang-orang Israel. Akhirnya Ananias pun melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Ananias pergi menemui Saulus, menumpangkan tangan ke atas Saulus. Terus kemudian Ananias bilang, Saulus saudaraku, Tuhan yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui tadi, menyuruh aku datang kepadamu supaya kamu bisa melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik seketika itu juga selaput gugur dari mata Saulus, Saulus bisa melihat lagi, dia dibaptis, dia makan dan pulihlah kekuatan Saulus. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Saulus? Apakah dia kembali ke pekerjaan yang lama, menangkap orang-orang yang percaya Yesus? Tentu saja tidak loh adik-adik. Tuhan Yesus itu sanggup mengubah hati Saulus. Tuhan mengampuni segala dosa Saulus. Dan Saulus pun akhirnya dia tidak mau lagi menyakiti orang-orang percaya, terlebih menganiaya Yesus. Dan Saulus pun tinggal beberapa hari di Damsyik. Dia tinggal bersama dengan murid-murid Tuhan. Terus kemudian Saulus masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Di sana dia memberitahukan, menceritakan tentang Yesus yang adalah anak Allah itu sendiri. Tapi apa yang menjadi respon orang-orang Yahudi yang mendengar itu? Mereka kaget. Karena kan tadinya Saulus orang yang menganiaya Yesus. Kenapa sekarang kok dia menceritakan tentang Yesus? Supaya orang-orang yang mendengar itu percaya. Nah, adik-adik, Roh Kudus membuat Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan orang-orang yang dengar ceritanya Saulus itu, mereka merencanakan untuk membunuh Saulus. Tetapi murid-murid Tuhan yang mengetahui hal itu, apa yang mereka lakukan? Kita baca di ayatnya yang ke-25. Kita baca ayatnya yang ke-25 ya. Kita baca ayatnya yang ke-25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi Saulus diturunin dari dalam tembok kota melalui Saulusnya dimasukin ke dalam keranjang supaya menghindari orang-orang Yahudi yang merencanakan untuk membunuh Saulus. Akhirnya Saulus pergi ke Yerusalem. Dia menggabungkan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sana. Tapi mereka takut dengan Saulus. Mereka percaya kalau Saulus ini seorang yang akan membunuh mereka karena mereka itu percaya Yesus. Dan mereka nggak percaya kalau Saulus itu sebenarnya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi ada satu murid Tuhan yang bernama Barnabas, dia percaya sama Saulus. Dia juga menerima Saulus menjadi murid Tuhan. Dan Barnabas menceritakan kepada murid-murid Tuhan yang lainnya bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dan akhirnya murid-murid Tuhan itu percaya kepada Saulus. Mereka menerima Saulus dan akhirnya Saulus tinggal tetap di Yerusalem. Nah, Saulus itu semakin berani. Dia bertukar pendapat, bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan menceritakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan. Nah, tetapi mereka juga nggak setuju, mereka nggak terima dengan apa yang Saulus katakan. Mereka juga merencanakan untuk membunuh Saulus. Nah, hal itu, rencana itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat yang ada di sana. Terus kemudian Saulus akhirnya
dibawa ke Kaisarea. Dari Kaisarea Saulus pergi ke Tarsus, tempat di mana Saulus lahir. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tuh bisa melihat di mana Allah memiliki rencana khusus untuk Saulus. Dan Roh Kudus juga yang nantinya akan mengutus Saulus untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk memberitakan nama Yesus. Sehingga gereja-gereja Allah bisa berdiri, gereja-gereja Tuhan bisa ada. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, bagaimana Tuhan memanggil Saulus, Tuhan mengubah hati Saulus sehingga dia percaya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memakai Saulus, memberikan tugas penting kepada Saulus. Firman Tuhan juga ini ingatkan kita, ingatkan Lause, ingatkan adik-adik. Bagaimana Tuhan memanggil adik-adik dan Lause, orang tua untuk percaya Tuhan Yesus, hatinya diubahkan sehingga menjadi percaya. Dan Tuhan juga kasih tugas khusus, Tuhan kasih tugas penting untuk kita bisa menyampaikan tentang Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada teman kita, atau mungkin kepada keluarga kita yang belum percaya. Bagian kita adalah sama seperti Saulus, taat. Ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan kasih tugas, kita mau taat. Oke? Amin untuk firman Tuhan. Kita sekarang mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa belajar dari pribadi Paulus. Bagaimana kehidupannya boleh diubahkan. Yang tadinya adalah seorang penganiaya, tetapi Tuhan panggil dia untuk memberitakan tentang nama-Mu kepada orang-orang yang percaya. Kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan, kami mau kehidupan kami juga bisa sama seperti Saulus. Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tolong mampukan kami supaya kami bukan hanya belajar dengar firman Tuhan, tapi kami mau memiliki ketaatan untuk hidup dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa kita mau hafalkan ayat Alkitab. Langsung mulai dari yang kelas kecil dulu ya. Yang kelas kecil pastinya ayatnya hanya pendek saja ya. Di Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Nah, Yesaya 6 ayat yang ke-8, kalau yang kelas kecil itu mulai dari ayat 8 yang bagian B. Nah, kita sama-sama baca ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, sekali lagi ya. Yang kelas kecil, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, sekarang yang kelas setengah besar. Bagian pas ayat 8 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, ini ayat hafalan untuk kita bisa hafalkan bersama, direkam terus kemudian dikirim ke lausenya masing-masing. Oke, sekian sekolah minggu online kita pagi hari ini. Sampai bertemu di sekolah minggu online berikutnya. Oke, dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Saul yang membenci orang Kristen dan Tuhan Yesus. Tetapi setelah bertemu Tuhan Yesus, Saul menjadi percaya Tuhan Yesus dan tidak lagi membenci orang Kristen. Nah, sekarang mari kita buat aktivitasnya. Di sini kalian sudah mendapatkan selembar kertas yang tulisannya adalah aul berwarna biru dan juga aul berwarna merah. Saya sudah memotongkannya menjadi 2. Terus kalian juga sudah mendapat huruf S berwarna merah dan juga huruf P berwarna biru. Dan juga selembar kertas yang berjudul Saul Make a Big Chance. Di sini saya sudah memotongkannya menjadi 2. P berwarna biru kalian tempelkan di aul berwarna biru.
saya di sini menggunakan double tape untuk menempelkannya. Dan juga S berwarna merah kalian tempelkan di aul yang berwarna merah. Jadi ini, terus kalau sudah kalian lipat menjadi 2 seperti ini. Kalau sudah, di sini sudah ada 2 tulisan yang ada Saul dan juga Paul. Saulnya diletakkan di bagian atas dan juga Paulnya di bagian bawah. Jadi ditempel dengan double tape. Di sini saya sudah lepaskan semua double tape-nya. Kalau sudah ditempel di selembar kertas yang tulisan berjudul Saul Make a Big Chance. Di bawahnya sini ditempelkan dengan ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi seperti buku singkat yang bisa dibuka Saul dan juga Paul. Jadi kita memang harus percaya Tuhan Yesus dan belajar untuk mengasihi semua orang. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.